keadilan tuh harus ditegakkan. Memang kalau dia salah ya hukumlah seberat-beratnya. 10 tanggal 9 kejadian lagi. Gebrakan sejarah untuk pertama kalinya Suhu Sien, ibu kandung dari Ita Marta Dinata, muncul di pengadilan dan beliau buka suara tentang apa yang terjadi kepada putrinya di tahun 1998. Jujur ya, ini momennya ngena banget. Video yang Intan punya cuman sedikit, which is semuanya tak taruh di video ini, makanya nonton sampai habis. Meskipun sedikit, waduh, gak kehitung Intan itu keluar air mata berapa liter. Intan kagum banget sama keberanian beliau yang mau berdiri, mau speak up di pengadilan. Ya karena nggak mudah ya bagi seorang ibu menceritakan apa yang dialami oleh putrinya yang seberat itu gitu loh. Itu kayak buka cerita lama, itu kayak buka luka lama. Keren banget Suhu Sien ini. Dajiahao, wo jiu Intan, hoan yi lai dao wo de pindao Dynasty Xiaoxi. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria dari Michael. Terima kasih Ci Intan, videonya bagus dan sangat informatif. Makasih buat teman-teman yang mau mendukung channel ini. Teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal yang linknya ada di deskripsi. Di Saweria atau PayPal teman-teman bisa ngasih dukungan, bisa tanya pertanyaan atau bisa request video yang mana semua emailnya, semua pesannya akan Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Intan yakin ya banyak dari kalian yang sudah tahu ada seorang gadis yang berpulang pada tahun 1998 namanya Ita Marta Dinata. Buat yang belum tahu, Intan sebenarnya pernah ngebahas, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh, yang mana ini videonya Intan ini dolar kuning tapi Intan tidak take down. Nggak tak masukin khusus member, soalnya kalau biasanya kalau dolar kuning Intan kasihkan khusus member. Jadi kalau teman-teman pengen tahu list dolar kuningnya, video dolar kuningnya Intan bisa join member. Kenapa video Ita Marta Dinata ini sengaja nggak tak take down atau nggak tak move untuk member ya, semua supaya semua itu bisa lihat. Intan kepengen bersuara meskipun suaranya Intan kecil. Ita ini itu cewek yang pinter, pemberani dan berasal dari keluarga berada, yang mana di tahun 1998 bulan Mei 98 dia mendapatkan hari buruk. Seburuk apa harinya ya, nonton video Intan yang ini. Karena mendapati hari buruk seperti itu, pada bulan Oktobernya dia mau ke Amerika, mau bersaksi di sidang PBB. Lah kok 3 hari sebelum beliaunya bersaksi nyawanya dihilangkan. Versi officialnya ini perampokan biasa, versi officialnya ngomong kayak gitu, tapi ya banyak kejanggalan juga karena nggak ada barang berharga yang hilang. Sekarang kita masuk ke ibu kandung Ita Marta Dinata, yaitu Bu Wiwin Surya Dinata. Jujur Intan ini nggak kebayang ya kalau ada di posisi beliau. Kalau nggak gila aja udah untung loh. Dia yang ngandung, dia yang ngebesarin, dia yang ngerawat. Lihat anaknya tumbuh. Lah kok endingnya itu anaknya meninggal dengan cara yang nggak masuk akal sama sekali. Dan ceritanya belum sampai di situ. Lah kok sekarang malah mau diputihkan. Seolah-olah hal ini tidak pernah terjadi. Padahal ujungnya itu kelihatan banget ya, kayak mau nutup-nutupin atau ngelindungin pelaku yang sebenarnya. Bu Wiwin sekarang adalah bikuni yang mana dipanggil dengan Suhu Sien. Setelah dia mendapatkan cobaan seberat itu, akhirnya dia memutuskan jadi bikuni, which is good ya, soalnya bikuni itu kan diajar untuk bermeditasi ya, supaya pikirannya itu tenang, bagus ini. Yang mana Intan juga baru tahu ternyata ibu kandung Ita Marta Dinata jadi bikuni, dan Intan juga bisa memahami karena luka yang dia dapatkan itu bukan luka yang bisa sembuh. Itu seumur hidup itu nggak bakal lupa dah kejadian kayak gini. Lah wong kita aja yang di ghosting sama mantan aja mental kita down, iya kan? Apalagi kasus kayak gini. Ditambah lagi sekarang yang bikin panas nih ya, keadilannya itu sudah tidak ditegakkan, lah kok sekarang malah ditutup-tutupi. Ita Marta Dinata adalah korban Mei 1998 yang mana beliau meninggal Oktober 1998 sebelum terbang untuk bersaksi di PBB. Pada
bulan Mei itu ada gabungan tim pencari fakta kejadian Mei 98 dan sudah menemukan ada ratusan kasus, bukan satu, bukan dua, tapi ratusan kasus. Bahkan PBB pun ikut mengkonfirmasi ini bukan kejadian acak tapi pola yang meluas. Kita lompat di tahun 2023, pemerintahannya Jokowi itu mengakui ada pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tahun 1998. Tapi ya udah, that's it. Habis gitu sunyi, senyap, tidak ada tindak lanjut, tidak ada kejelasan. Parahnya lagi di tahun 2025, ironisnya Menteri Kebudayaan maju ke depan bukan untuk membuka kebenaran tapi untuk mencoba mencuci tangan, memutihkan, menyangkal apa yang terjadi di tahun 1998. Ada masa betul nggak ada masalah? Apa kata siapa itu? Itu nggak pernah ada proofnya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada nggak di dalam buku sejarah itu? Nggak pernah ada. Rumor-rumor seperti itu, menurut saya tidak akan menyelesaikan meskipun persoalan. Meskipun itu ada di tim pencari fakta juga yang pada saat kan itu dibentuk ya. Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan. Korbannya aja masih banyak yang hidup loh. Kok ya mau disangkal, masih bernapas, masih trauma. Anaknya mendar-dor, itu kan kok enak ya. Sekarang manusia-manusia itu, pelaku-pelaku kejahatan itu masih berkeliaran tanpa ada hukuman yang setimpal untuk mereka. Apakah begitu kebal hukumnya di Indonesia? Gimana caranya tuh? Makanya Intan salut banget dengan Suhusian yang pada tanggal 5 Februari kemarin tiba-tiba muncul di pengadilan dan speak up memberikan kesaksian dalam sidang gugatan penyangkalan Fadlizon soal perkawinan Mei tahun 1998 di PT UN Jakarta Timur, yang mana ini momen bersejarah. Dengan kuasa hukumnya yang hadir semuanya di sini. Berarti kan dia dua kali kena satu. Sebelum dia dibunuh, bulan 10, tanggal 9 kejadian lagi. Pengalaman yang pertama saya lihat seperti yang dibakar, lalu akhirnya kita betul-betul jadi tim relawan, saya dengan almarhumah Ita Marta-Dinata. Di sidang itu bukan cuman Wiwin Suryadinata atau yang kita kenal dengan Suhusian yang hadir di persidangan itu, enggak. Ada yang membantu dia nggak seorang diri. Ada juga ahli ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Ansor dan sejarawan Andi Ahdian. Terima kasih sudah membantu untuk bersaksi. Terima kasih sudah hadir dan memberikan dukungan untuk Suhusian. Seharusnya tidak terjadi penyangkalan karena dokumen yang disampaikan ini adalah dokumen negara, sudah diserahkan kepada Kementerian Hukum, dan kalau misalnya ada pejabat yang merasa ragu silakan membaca laporan yang sudah disampaikan oleh tim TGPF ini. Hadir juga di sana adalah Sumiarsih. Siapa Sumiarsih itu? Sumiarsih ini punya anak namanya Wawan yang meninggal di tahun 1998 karena peluru panas. Ada momen yang mengharukan ya, setelah Wiwin bersaksi, dia itu Sumiarsih itu datang meluk Wiwin dan mereka berdua itu nangis bersama. Wah, ini hatinya Intan juga ikut tergerak, ini ikut nangis ini ngelihat kejadian kayak gini. FYI ya, Ita Marta-Dinata dan Wawan itu sama-sama tim relawan kemanusiaan di tahun 98 itu. Jadi Ita sama Wawan ini saling kenal. Itu tuh keadilan tuh harus ditegakkan. Memang kalau dia salah ya hukumlah seberat-beratnya. Misalnya hukuman seumur hidup kah, hukuman mati kah, gitu. Itu negara yang harus kita istilahnya kita keroyok. Tugas kalian itu. Kan udah. Video-video yang teman-teman lihat tadi itu video yang Intan punya semuanya, ya sudah tak cantumkan di sini semua. Meskipun cuma cuplikan-cuplikan itu cukup ya ngebikin dada itu sesek.
Intan juga ikut marah dan nggak terima dengan apa yang terjadi di tahun 1998. Dan yang paling bikin jengkel nih ya, kok ya ada pihak yang berusaha untuk nutup-nutupin, bahkan menghapus kasus ini seolah-olah kasus ini tuh nggak pernah ada. Ini kejadian nyata, ini luka yang masih hidup. Intan cuman bisa ngedukung Suhusian lewat video ini, tapi mungkin teman-teman bisa bantu satu hal yang kelihatannya sepele sih, tapi dampaknya besar, untuk nge-share video ini bukan buat Intan, tapi untuk Suhusian sebagai dukungan kita kepada beliau. Ayo kita bantu beliau, karena beliau itu nggak akan mungkin bisa berjuang sendiri, apalagi dia sudah mendapatkan pengalaman yang nggak enak kan tentang putrinya itu. Dan satu harapan dari Intan, semoga buku karangannya Fadlizon itu beneran tidak dilegalkan sebagai buku sejarah, karena sejarah itu bukan buat diputihkan, bukan buat dipoles, dan bukan untuk melindungi pelaku. Sejarah itu milik korban, dan tugas kita itu minimal jangan ikut diam. Tahu sendiri kan, di Indonesia ini no viral, no justice, apalagi Fadlizon dengan lantangnya itu bilang kalau kejadian 98 itu tidak pernah ada, nggak ada proofnya kan. Nah, ini ibu kandungnya korban sekarang muncul, which is hebat banget loh ini. Suhusian ini hebat banget. Ya, Intan nggak nyalahin ya, Intan percaya banyak keluarga korban yang lain dan memilih untuk diam. Nggak apa-apa, karena memang nggak mudah ya untuk speak up, itu nggak mudah dan memang menyakitkan. Nggak nyalahkan kalau mereka memilih untuk diam. Nah, Suhusian, ibu kandungnya sendiri berani speak up, yang mana itu sangat berat sekali, dan dia muncul di tengah-tengah omongannya Fadlizon seperti ini hebat banget. Ayo kita dukung dia. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Saya Nikon kan Caijen. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.